Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah, kelas 11 SMA Insan Hanifah, absen nomor 1. Guna memenuhi tugas kimia, saya di sini akan menjelaskan dan juga memaparkan tentang pembuatan atau eksperimen pembuatan sabun. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan benda ini, yakni sabun. Sabun adalah suatu bahan yang biasa kita tempatkan atau digunakan untuk membersihkan yaitu perabotan atau kotoran yang terbuat dari bahan alkali dan juga campuran gliserida dari lemak. Nah, sabun ini dibuat dengan antara reaksi saponifikasi yang biasa kita kenal dengan reaksi penyambunan. Jadi, reaksi penyambunan itu adalah reaksi hidrolisis lemak dengan menggunakan basa kuat sehingga menghasilkan gliserol dan garam asam lemak yang dikenal dengan sabun. Sabun dibedakan menjadi dua, yakni sabun keras dan sabun lunak. Perbedaannya apa sih? Yang pertama dari tekstur atau karakteristik sabun. Sabun keras memiliki tekstur yang khas dan sabun lunak memiliki tekstur yang cair. Kemudian yang kedua adalah campuran. Campuran sabun keras adalah NaOH atau soda api, sedangkan campuran sabun lunak adalah KOH. Kemudian yang terakhir adalah dilihat dari tingkat kelarutannya dalam air. Sabun keras sudah mudah larut, sebaliknya sabun lunak lebih sering larut. Kebetulan percobaan kita hari ini adalah percobaan membuat sabun keras dengan menggunakan NaOH. Di sini saya akan memperagakan tentang pembuatan sabun. Bahan-bahan yang dibutuhkan sangat mudah kita temui. Soda api atau NaOH, 2 baskom berukuran besar dan kecil, tempat cetakan sabun, alat pengaduk atau sendok makan, minyak goreng 120 ml, kemudian yang terakhir adalah air. Teman-teman jangan lupa untuk menambahkan pelindung tangan ketika melakukan percobaan, karena dalam percobaan ini ada bahan kimia yang berbahaya. Langkah pertama, ambil air sekitar 5 sendok makan, lalu masukkan ke dalam baskom kecil. Kemudian ambil NaOH atau soda api sebanyak 1 sendok ke dalam air. Kita harus berhati-hati saat menggunakan NaOH karena NaOH jika bereaksi dengan air akan menyebabkan panas sehingga bisa melukai tangan. Kemudian aduk dengan sendok sampai larut. Jika sudah larut, kemudian masukkan minyak goreng 120 ml ke dalam larutan NaOH tersebut. Kita bisa menambahkan pewangi atau pewarna. Di sini saya tidak memakai pewangi atau pewarna karena takut gagal dalam percobaan ini. Teruslah mengaduk sampai larutan benar-benar menyatu dan homogen. Larutan ini akan terasa panas karena reaksi NaOH dengan air. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan baskom besar berisi air, lalu masukkan larutan yang kita buat sampai tujuan penambahan NaOH ini adalah untuk mempercepat terjadinya proses penyabunan, di mana NaOH merupakan basa yang dapat menghidrolisis lemak sehingga terbentuk gliserol dalam sabun. Jika larutan sudah homogen, langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan ke dalam cetakan. Kemudian diamkan sabun sampai 1 atau 2 hari hingga sabun mengeras. 2 hari kemudian saya melihat keadaan sabun yang sudah saya buat, ternyata sabun itu telah mengeras dan sudah bisa dikeluarkan dari tempatnya. Sabun ini sudah mulai mengeras sejak 1 hari 1 malam. Kekerasan dari sabun ini dipengaruhi oleh soda api atau NaOH. Jika terlalu banyak, sabun akan menjadi keras, dalam artian berbahaya bagi kulit karena bersifat terlalu basah atau alkali, sehingga kulit menjadi hitam. Bila soda api yang dipakai kurang, akan ada minyak yang tidak tersaponifikasi, artinya sabunnya mengandung minyak, sehingga busa yang dihasilkan tidak ada.
Sabun merupakan garam natrium berasal dari asam lemak tinggi sehingga akan menimbulkan reaksi hidrolisis parsial ketika bertemu air. Fungsi utama dari sabun adalah membersihkan kotoran dan bakteri yang menempel. Sifat pembersih tidak akan terpisahkan dari senyawa kimia ini. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.